Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib musalla Nurul Falah rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah salat maghrib yang kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majlis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah bercerita sama antum, Imam Syafi'i itu pernah suatu hari itu berkunjung ke rumah muridnya Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Datang dia ke rumahnya Ahmad Ibnul Hanbal. Ini muridnya, tapi muridnya juga cerdas. Nanti Imam Syafi'i juga take and give sama Imam Ibnul Hanbal. Imam Ibnul Hanbal berguru sama Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i juga ambil ilmu dari Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Nasirul muslimin, dia datang ke rumahnya muridnya Ahmad Ibnul Hanbal, gurunya datang, dihormati betul dia. Disiapkan tempat, karena Imam Syafi'i datang dan bermalam. Begitu datang waktu malam, disiapkan makan malam oleh keluarga besarnya Ahmad Ibnul Hanbal. Subhanallah, begitu disiapkan makan, ternyata Imam Syafi'i malam hari itu makan begitu lahap. Lain dari biasanya. Kan kita sering mendengar bahwa jangan makan kecuali kalian dalam keadaan lapar. Kalau kita enggak, masih kenyang pun makan. Padahal al-maidatu baitud-da. Perut besar ini sarangnya penyakit di sini nih. Coba antum lihat. Orang-orang yang biasa kena penyakit kronis itu bermula dari apa? Pola makan. Pola makan itu apa sih pola makan? Asupannya. Yang kedua, waktunya. Udah waktu tidur makan, hati-hati. Oh iya, waktu tidur makan, itu polanya nggak benar. Kedua, asupannya. Yang dia makan sudah, kolesterolnya, gulanya udah nggak diperhatikan. Maka al-maidatu baitud-da. Perut besar ini sarangnya penyakit. Maka tadi ada ungkapan, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau antum udah makan, ada makanan lebih enak lagi dimakan nggak? Oh, makan. Kalau udah kenyang banget, ada makanan lebih enak lagi dimakan. Subhanallah, nggak berhenti kita meskipun kita udah kenyang. Bapak saudara sekalian, ini ketika Imam Syafi'i ini berkunjung ke rumah Imam Ahmad Ibnul Hanbal, makannya begitu lahap. Sampai putrinya Imam Ahmad Ibnul Hanbal ini bergumam dalam hatinya, kok begini ya? Guru dari ayah saya. Katanya gurunya ini, jadi Imam Ahmad Ibnul Hanbal selalu bercerita itu sama anak perempuannya. Kami punya guru namanya
Al-Imam Asy-Syafi'i. Oh, dia orangnya alim, dia orangnya zahid. Selalu diceritakan. Maka ketika kehadirannya, senang benar putrinya. Alhamdulillah, guru dari ayahku ini akan datang. Disambut sama keluarganya, termasuk anak perempuannya. Tapi anak perempuannya dibuat kecewa oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Ketika makan ternyata Imam Syafi'i begitu lahap. Emang makannya orang soleh begini katanya. Subhanallah. Bukankah orang-orang yang soleh katanya, yang zahid ini, oh bukan orang yang suka makan kecuali sekadarnya. Kok Imam Syafi'i makannya begini? Sudah, kekecewaannya dia pendam. Selesai makan, ayahnya masuk ke kamar Imam Ahmad. Ngapain dia masuk ke kamar? Beribadah dia. Dia hidupkan malam-malamnya dengan sholat, dengan zikir. Karena Imam Ahmad juga orang alim. Maka begitu dia masuk kamar, selesai makan malam, dia mulai berzikir, dia mulai sholat malam. Sementara anak perempuannya ke kamarnya enggak. Anak perempuannya dia tidak mau. Anak perempuannya memilih tidak tidur agar dia bisa melihat guru dari ayahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa sih yang akan dilakukan oleh guru dari ayahnya Al-Imam Asy-Syafi'i? Subhanallah, Imam Syafi'i begitu habis makan, gak lama kemudian dia berbaring di tempat tidur yang sudah disediakan oleh keluarga Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Ternyata sampai subuh. Padahal anak perempuan Ahmad Ibnul Hanbal nunggu tadi. Di mana? Di depan pintu kamarnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia pengen tahu jam berapa sih Imam Syafi'i itu bangun malam untuk berwudu lalu sholat malam. Ternyata dia kecewa lagi untuk kedua kalinya. Imam Syafi'i sampai datang waktu subuh bangun malam gak kelihatannya. Dia gak keluar dari kamarnya untuk berwudu. Dan yang aneh lagi ketika datang waktu sholat fajar, Imam Syafi'i itu sholat seakan-akan dia tidak berwudu. Keluar dari kamar, datang waktu subuh sholat. Kok gak pakai wudu lagi? Padahal udah semalaman katanya merebahkan tubuhnya itu, kata anaknya ini di atas tempat tidur. Orang tidur batal nggak wudunya? Batal, kecuali tidurnya yang alal hay'ah al mutamakkinah. Antum duduk begini nggak batal. Tapi kalau duduknya senderan, hari Jumat antum datang duluan cari senderan, duduk senderan, batal antum. Tapi kalau antum duduk begini, ngiler sekalipun, ces-ces, nggak batal. Tapi kalau duduknya sudah bersandar, apalagi duduknya begini, batal. Lah Imam Syafi'i katanya berbaring semalaman. Akhirnya kekecewaannya itu ditanyakan kepada ayahandanya Imam Ahmad. Kok guru yang diidolakan oleh ayahnya ini kok sifatnya kok begini? Makan kayak orang kelaparan, malam kok tidurnya begitu nyenyak sampai nggak bangun malam. Apakah ini sosok yang diidolakan oleh ayah saya, katanya. Saat makan, dia makan dengan porsi yang begitu banyak. Kemudian dia pergi ke kamar tidurnya, dia tidak mengisi malam-malamnya dengan sholat malam dan zikir. Lalu yang kecewa lagi, dia bangun, langsung dia melakukan sholat tanpa wudhu. Kata siapa? Kata anaknya Ahmad Ibnul Hanbal. Tiba-tiba percakapannya ini terputus karena Imam Asy-Syafi'i itu datang ke hadapan mereka. Lalu oleh gurunya, oleh muridnya Imam Ahmad Ibnul Hanbal ditanyakan, apa yang tadi ditanyakan oleh putrinya kepada beliau. Lalu Imam Syafi'i menjawab, ini jawaban Imam Syafi'i. Satu, mengenai porsi makanku yang begitu lahap, mengenai porsi makanku yang bertambah, itu karena aku tahu, katanya, makanan yang engkau sajikan adalah makanan yang halal. Karena muridnya dia tahu, muridnya Imam Ahmad itu orang baik. Orang baik itu nggak mungkin dia mengais rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Maka aku tahu, katanya. Kenapa aku makan lahap? Karena satu, yang aku makan
adalah yang engkau sediakan. Yang engkau sediakan adalah dari yang halal. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Lihat. Makanan orang yang halal itu bisa menyembuhkan penyakit. Maka ta'amul karim dawa. Makanan orang yang dermawan, makanan orang yang mulia itu obat. Ini makanan yang halal itu bisa jadi obat loh. Ta'amul karim dawa. Makanan orang yang mulia, makanan orang yang dermawan kayak Ahmad Ibnul Hanbal, makanan orang yang zahid kayak Ahmad Ibnul Hanbal, itu dawa, obat dari penyakit itu. Maka dari situ kan logikanya, kalau makanan yang gak halal, jangan-jangan itu sumber penyakit. Subhanallah. Lalu kenapa dia sepanjang malam itu berbaring, kayaknya gak melakukan qiyamul lail? Antum tahu kenapa? Bila antum duduk di majelis ilmu, orang duduk di majelis itu, ilmu itu subhanallah, nilainya tinggi sekali itu pahalanya. Ketimbang antum sembahyang dari maghrib sampai isya, mendingan antum duduk di majelis ilmu. Ternyata Imam Syafi'i nggak tidur semalaman di kamar dan nggak keluar untuk berwudu. Nah, kalau kata anaknya Imam Ahmad Ibnul Hanbal itu, dia tidur semalaman, dia bilang begini. Lalu saat aku berbaring di hadapan, di hadapanku seolah-olah ada puluhan permasalahan fikih. Maka aku berusaha memecahkan permasalahan fikih tersebut sepanjang malam. Jadi sepanjang malam Imam Syafi'i tidur nggak? Nggak, ngapain? Ada masalah-masalah fikih yang harus dia selesaikan. Itulah yang membuat aku tak sempat melakukan sholat malam, katanya. Karena ada masalah fikih, dia pikirin, dia cari jawabannya, sampai dia nggak sholat malam. Dan aku tidak berwudu saat subuh, karena semalam suntuk. Dia tidur apa enggak? Enggak, berarti dia jaga enggak air wudunya? Orang kayak Imam Syafi'i sepanjang malam dia jaga air wudunya. Karena dia semalaman gak tidur, maka begitu dia datang waktu subuh, dia perlu wudu lagi gak? Nggak perlu dia berwudu. Subhanallah, kata Imam Ibnul Hanbal. Baru dia bilang, lihat apa yang beliau lakukan saat berbaring di tempat tidurnya itu jauh lebih mulia ketimbang yang aku lakukan. Yang dilakukan Ahmad Ibnul Hanbal ngapain? Tahajud sama zikir. Tapi yang dilakukan Imam Syafi'i ngapain? Memecahkan masalah fikih. Berarti ilmu. Jadi menurut Ibnu Hanbal mana lebih mulia? Yang dilakukan Imam Syafi'i apa yang dia lakukan sholat malam sambil zikir? Ternyata subhanallah, memecahkan ilmu pengetahuan, belajar itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang ibadah. Maka kan ada, itu sudah sangat populer sekali, ada orang lagi ibadah, di sampingnya orang alim. Setan masuk ke masjid mau menggoda orang yang sedang beribadah. Kenapa orang yang beribadah ibadahnya nggak pakai ilmu? Kalau menurut setan ini aku mudah gelincirkan dia. Nah, satu contoh aja saya mau tanya sama antum. Antum yang pakai masker, antum kan sudah dapat itu postingan. Ada nggak postingan seorang guru kelihatannya disorot itu, di video kan, pakai masker lagi sembahyang, boleh nggak hukumnya? Ada nggak? Antum dapat nggak videonya? Ada kan? Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula ayyughattiya fah. Naha an-nabiyyu ar-rajul. Nabi melarang seseorang yang lagi sholat itu an yughattiya fah, menutup mulutnya. Jadi sembahyang pakai masker, kalau berdasarkan hadis ini menutup mulut. Menurut yang mengatakan itu naha, an-nahyu itu haram, maka nggak boleh katanya. Orang sembahyang sambil menutup mulutnya. Tapi subhanallah,
Itu sempat didiskusikan kemarin oleh beberapa teman. Ketika Nabi melarang seseorang dalam sholatnya itu an yughattiyafah, menutup mulutnya. Apakah larangan di sini litahrim? Apakah larangan di sini berarti haram? Kalau dia sembahyang lalu dia menutup mulutnya, sembahyangnya itu berdosa? Oh, ternyata enggak. Nabi melarang itu la litahrim wa innama lil karohah. Larangan tersebut bukan haram tapi hukumnya makruh. Jadi lagi sembahyang makruh menutup mulut. Itu kapan? Dalam suasana normal. Jadi antum dari suasana normal boleh nggak tutup mulut? Nggak boleh. Nggak boleh sembahyang pakai tutup mulut. Itu dalam suasana normal. Dan itu pun hukumnya bukan haram. Hukumnya apa? Makruh. Nah sekarang dalam suasana ketika kita ada pandemi COVID seperti ini. Gimana menutup mulut? Boleh nggak jadinya? Boleh. Jangankan melanggar yang makruh tadi. Ada yang wajib aja selama pandemi COVID pernah kita nggak kerjain. Apa? Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu kan wajib. Sembahyang paling afdol itu Jumat. Baru nanti subuh berjamaah. Baru nanti isya berjamaah. Baru nanti asar berjamaah. Zuhur berjamaah. Maghrib berjamaah. Sembahyang Jumat yang wajib saja. Ketika ada pandemi COVID kemarin. Kita boleh tidak melakukan sembahyang Jumat. Kita ganti dengan sembahyang Zuhur. Itu yang hukumnya wajib loh. Boleh tidak dikerjakan. Diganti dengan sholat zuhur. Nah ini orang pakai masker. Hadisnya memang bunyinya Nabi melarang. Apakah setiap larangan itu berarti haram? Oh enggak. Ulama mengatakan, mazhab Imam Syafi'i mengatakan, an-nahyu huna la lit-tahrim wa innama lil karoha. Larangan Nabi di sini bukan berarti haram, tapi hukumnya makruh. Dan itu nanti ada istisnaat, pengecualian. Nah, kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, ad-dararu yuzal. Nah, yang bahaya itu harus dihilangkan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Boleh nggak pakai masker? Boleh. Kalau Ustadz tadi itu yang di TV, yang direkam itu, dia bilang, kalau mau salat buka masker kamu. Begitu assalamualaikum, pakai lagi maskernya. Tapi sekali lagi hukumnya